Untuk kalian yang masih mau cari tahu dulu nih, BCA itu kerjaannya ada apa aja dan lulusannya apa aja dan beserta kualifikasi yang kalian inginkan itu seperti apa, BCA punya website resminya, kalian gak usah buka dari mana-mana, cukup masuk ke website resminya aja. Di sini juga dijelaskan ya, BCA tidak memungut biaya apapun selama proses pendaftaran dan seleksi karir berlangsung. Cukup buka websitenya karir.bca.co.id. Di sini kita bisa scroll dan dari berbagai daerah, dan itu banyak karir-karir yang bisa kita daftarkan gitu. Itu semua tergantung sama kemampuan kalian dan juga jenis ijazah yang kalian punya. Mereka punya banyak lowongan dari berbagai daerah. Hello everyone, perkenalkan nama gue Manda. Gue mahasiswa baru di tahun 2021 ini. So basically gue gap year tahun lalu. Terus tahun ini gue masuk ke perguruan swasta dengan konsentrasi jurusan manajemen. Disclaimer dulu kali ya, basically I'm not an expert. Gue sampai capin catatan, tau gak, saking ini pertama kalinya gue ngomong di publik seperti ini. So gue cuma mau sharing my experience sih, terus sama my journey sampai akhirnya gue terpilih jadi salah satu bagian dari magang bakti BCA 2021 ini gitu. Video ini kayaknya bakalan panjang banget, jadi supaya kalian gak bosan gue akan bagi jadi beberapa part. Kalian bisa nonton sesuai sama kebutuhan kalian. So ya, pertama mungkin gue akan jelasin dulu kenapa gue bisa interest gitu untuk join di magang bakti BCA ini. Padahal ada beberapa internship yang mungkin menurut orang lain tuh lebih benefitnya tuh lebih banyak daripada magang bakti BCA ini. Tapi kan gue lebih prefer ke bank karena nggak tahu ya, sepengetahuan gue bank yang paling ramah sama nasabah itu salah satunya adalah Bank BCA. Menurut gue waktu ini ada cerita lucu sih, kenapa gue bisa interest sebenarnya arahnya ke arah sini gitu loh. Jadi gue bisa interest dulu karena zaman SMA gue pernah bikin ATM ke BCA, dan you know di situ gue ngerasa kayak gue padahal cuma bikin ATM gitu ya kan, ATM baru gitu. Bikin ATM ke BCA, dan you know di situ gue ngerasa kayak gue padahal cuma bikin ATM gitu ya kan, ATM baru gitu. How mereka treat nasabah dengan sangat baik, dan gue jempol untuk mereka gitu ya kan. Dari sana gue mulai ada perubahan cita-cita gitu. Jadi wah, I have to be salah satu dari mereka gitu, karena gue ngerasa gue cocok dan gue pantas gitu. Eksis banget. So on the next day I decided untuk cari tahu nih magang bakti BCA itu lulusannya apa gitu, apa boleh lulusan SMA gitu. Dan ternyata tujuan dari mereka itu memang untuk anak-anak SMA yang tidak memiliki biaya lebih untuk lanjut pendidikan ke S1 gitu. Setelah gue ngerasa my qualification itu lumayan masuk gitu ke arah sana, ya udah gue join di bulan Mei 2021 ini. Terus 1 bulan selanjutnya tanpa kabar apa-apa dari pihak BCA gitu ya kan. Gue udah lumayan hopeless sih, 1 bulan gitu nunggu lumayan lama gitu. Tapi setelah gue baca-baca review pengalaman dari orang-orang juga nih yang sebelumnya ngasih penjelasan kayak gue gini, dan ternyata it depends on the recruiter yang rekrut kita. Jadi kalau maksimal setelah 1 bulan itu kalian gak ada kabar sama sekali, gue bukannya gimana-gimana, tapi gue rasa itu udah gugur sih kalian. But anyway, gue berani ngomong kayak gini juga it's based on my experience. Lalu gue diterima ke tahap selanjutnya, yaitu tes online di tanggal 4 Juni 2021. Tapi emailnya itu datang 1 hari sebelumnya. Jadi gue keterima gitu. Tapi usaha gue apa nih? So I decided untuk belajar beberapa materi yang akan diteskan. Nanti juga gue akan cantumkan beberapa link YouTube yang gue pelajari, dan it works on me gitu. Beneran soal-soal yang gue pelajarin itu keluar di tesnya gitu, sampai gue beneran kaget, wah ini soal tuh ada gitu. Dan so basic things yang harus kalian perhatiin sebelum join the test, mereka bilang harus pakai PC atau laptop
Yang kedua, koneksi internet itu harus stabil banget. Waktu gue kerjain tes online itu, koneksi internet wifi gue di rumah itu lumayan agak bermasalah, tapi itu nggak lama dan gue bisa join lagi gitu. And then untuk tesnya itu dibagi jadi 4 sub, yaitu sub pertama yaitu verbal. Dia itu mengukur kemampuan menggunakan kata-kata secara logis 17 pertanyaan, waktunya 4 menit. Terus yang kedua ada Smart GMA numerical, itu kayak matematika gitu. Terus itu tuh mengukur kemampuan menggunakan angka-angka secara logis dan rasional, 15 pertanyaan, waktunya 5 menit. Yang ketiga ada Smart Ability to Learn, itu tuh mengukur kemampuan memahami konsep-konsep rumit dan menyerap pengetahuan baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Kalau gue bilang ini tuh bisa sama kayak tes IQ gitu, soal-soalnya kayak ada kotak ini, tapi selanjutnya kotaknya harus kayak gimana gitu, udah kebayang kan? Terus untuk subtes yang terakhir itu ada Smart Personality, itu kayak jenis kuesioner gitu untuk mengukur gambaran umum perilaku seseorang di dunia kerja. Jadi nanti tuh ada beberapa pernyataan-pernyataan kita tuh ke arah mana gitu, mereka supaya bisa ngebaca diri kita ini kalau di dunia kerja seperti apa sih gitu, cara kita menyikapi nasabah kalau misalnya ada yang marah. Beberapa soalnya tuh ada yang kayak gitu, dan itu 100 pertanyaan, waktunya tuh kurang lebih 15 menit. Terus gue selesain semua subtes ini, 4 subtes ini, kurang lebih waktunya itu 1 jam. Tapi keterangan di email itu kita boleh ngerjain tes ini dari tanggal 4 Juni sampai tanggal 6 Juni. Maksudnya di sini itu dalam rentang 2 hari itu kita mau ngerjain di hari apa aja itu boleh, tapi ada jamnya. Kayak di tanggal 4 itu mulai dari 00.00, kalau di tanggal 6-nya itu maksimal sampai 23.59 gitu. Dan mereka itu ngasih username sama password dan juga linknya. Kalau gue waktu itu pakai Asia Pacific platformnya gitu. Nanti kita tinggal pencet link, masukin username dan juga password. So anyway, kalau some people bilang tes dari BCA ini benar-benar sesulit itu, it means kalian sama sekali gak belajar gitu. Dan gue juga bukan tergolong orang yang wah pinter banget nih zaman sekolah gitu, bisa ngerjain matematika dengan segini mulus dan bagusnya nilainya. Enggak, gue maksudnya so-so gitu di tengah-tengah. Tapi gue berusaha gitu, karena gue udah bisa lanjut aja itu udah disyukurin banget gitu. Tapi apa nih usaha gue, dan ya itu dia, gue mempelajari tes-tesnya berikut itu. So mungkin gue jelasin sampai bagian tes online ini dulu, karena bagian selanjutnya adalah interview with HR. Dan kalian itu beneran tips dari gue nih yang really works on me. Yang pertama, bener-bener harus banyakin berdoa, dan kalian bener-bener harus bersungguh-sungguh banget kalau kalian pengen banget kerja di BCA. Yang kedua, belajar untuk tes online, belajar gimana sih prosesnya gitu, sepanjang apa sih prosesnya, kira-kira kita mampu gak sih melaluinya. Terus yang ketiga, baca-baca review dari orang yang sudah keterima kayak gue gini gitu. Dan reviewnya itu nggak hanya di YouTube, tapi di Google juga ada, atau platform yang kalian sering buka, TikTok itu juga banyak. Kalian bisa belajar sebenarnya dari manapun itu yang kalian mau, daripada kalian cuma rebahan. So let's go. Kalau yang masih bingung lulus SMA mau apa, terus mau kuliah juga kekurangan biaya mungkin dari orang tuanya, mendingan kalian join sama kita jadi salah satu bagian dari Magang Bakti BCA ini, karena kualifikasinya cuma lulus SMA. Dengan ijazah SMA kalian bisa masuk jadi bagian dari kita. Usia kayak kita ini benar-benar golden age banget sih kalau orang tua bilang itu. Ya pokoknya I hope kalian ini terinfluence dengan apa yang gue ceritain hari ini, dan juga kalian semoga aja gak bosen dengar gue cerita, karena untuk nextnya gue akan cerita tentang pengalaman gue mengikuti interview dengan HR dari bagian BCA, dan gue akan cerita lebih lanjut lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang masih punya pertanyaan tentang seleksi admin sampai juga ke tahap tes online yang gue jelasin dari tadi ini, punya pertanyaan atau juga masukan atau saran dan juga lain sebagainya, kalian boleh
tanya di kolom komentar. Gue akan jawab sebisa gue dan juga based on my experience tentunya. So buat kalian yang suka dengan how I explain my experience ini, dan juga buat kalian yang nunggu cerita journey magang bakti BCA selanjutnya, boleh kalian like dulu videonya, dan semoga gue juga punya waktu luang untuk shoot the video mengenai beberapa tahapan selanjutnya, karena lumayan mepet waktunya untuk mengikuti training dari magang bakti ini. Atau boleh juga di subscribe mungkin, karena selain cerita tentang magang bakti BCA ini, gue juga akan membagi cerita gue, contohnya seperti pentingnya punya LinkedIn, atau how to make a proper CV or any kind of that video yang akan gue bagiin di cerita-cerita selanjutnya. And last but not least, thank you so much for watching. Amanda signing off. See you on the next video. Bye bye.